Bab 465. Mayat. Mengikuti Prabu selama 50 tahun. Locaya sangat mirip dengan Prabu baik dalam kepribadian maupun perilaku. Locaya tidak pernah sepanik ini sebelumnya. Sesuatu pasti telah terjadi. Prabu berdiri dan bertanya. Apa yang terjadi? Locaya. Empu. Keluar dan lihatlah. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Locaya menyeka air matanya. Duar. Prabu menyadari sesuatu dan segera keluar. Ketika sampai ke pekarangan kecil di tengah rumah, ada banyak orang di sekitar. Mereka semua adalah bos besar di South Mantis. Di pekarangan kecil ada mayat, ditutupi dengan kain putih. Apa yang terjadi? Setelah Prabu tiba, semua orang secara otomatis membuka jalan. Empu, Anda harus tegar. Kepala keluarga Andersen dan Alexander berkata dengan serius. Mereka menangis terseduh-seduh. Mendengar berita ini, Prabu menutup matanya dengan putus asa. Tubuhnya gemetar dan tangannya yang terulur tidak berani mengangkat kain putih itu. Topan yang mengikuti di belakangnya maju selangkah dan mengangkat semua kain putih dari 7 mayat. Mayat dingin Fauzi, 3 jenderal, Tuan Teddy dan bawahannya, serta laki tergeletak di depan semua orang. Keluarga Alexander dan Andersen telah menangis sedari tadi. Duar, ketika dia melihat tubuh anak angkatnya dan bawahannya, kepala Prabu seperti meledak. Pertahanan mentalnya benar-benar runtuh. 50 tahun. Tidak pernah ada hari yang menyedihkan seperti ini. Dia tidak membunuh siapapun dalam 30 tahun. Tetapi saat ini dia sangat ingin membunuh seseorang. Dan haus akan darah. Topan melihat tubuh ketiga bersaudara itu. Dia memicingkan matanya. Sebuah hawa ganas meledak keluar dari tubuhnya. Semua orang yang hadir merasakan penurunan suhu yang tajam dan bergidik. Sesuatu yang besar akan terjadi. Semua orang tahu itu. Mulai sekarang, South Mantis tidak akan damai lagi. Memaksa Empu ke titik seperti ini. Bahkan Dewa Kekekalan tidak bisa menyelamatkannya. Prabu tidak pernah membayangkan ketiga jenderal itu akan mati bersama. Bahkan anak angkat kesayangannya pun tewas. Prabu tidak memiliki anak. Fauzi adalah putra dari sahabatnya, yang meninggal untuk menyelamatkannya. Prabu selalu menganggapnya sebagai anak sendiri. Sekarang Fauzi sudah mati. Dia kesakitan. Saudaraku, aku gagal menjaga anakmu. Ini salahku. Prabu meraung ke langit. Apa yang harus dilakukan? Empu, Anda harus memutuskan. Jika tidak akan lama lagi seluruh South Mantis akan menjadi milik Jordan Group. Semua orang berkata silih berganti. Prabu berkata dengan marah. Locaya buat pengumuman dalam 3 hari akan diadakan pemakaman. Putraku dan 3 saudaraku harus pergi dengan terhormat. Aku ingin seluruh South Mantis tahu tentang pemakaman ini. Baik Empu. Kedua, kumpulkan semua kubu lama dan berkumpul dalam 3 hari. Ketiga, beritahu 24 muridku dan minta mereka membawa semua kartu truf mereka untuk berkumpul di South Mantis. Mendengar perintah Prabu, semua orang gemetaran. Di 13 kota South Mantis, kecuali Anhemia, 12 kota lainnya semuanya berada di bawah kendali Prabu. Semua dikuasai oleh kubu lama atau murid-muridnya. Setelah pensiun 30 tahun yang lalu, orang-orang ini semua telah berpencar. Tapi sekarang Empu memberi perintah untuk mengumpulkan semuanya. Dengan satu panah yang menembus awan, ribuan pasukan berdatangan. Dalam 3 hari, seluruh lingkaran bawah tanah South Mantis akan berkumpul. Hanya untuk pergi ke Anhemia dan menginjak Jordan Group. Semua orang tidak bisa membayangkan adegan seperti apa itu. Tapi semua tahu, Jordan Group akan mati. Bab 466. Kekuatan Prabu Jayabaya. Begitu berita itu keluar, seluruh South Mantis terguncang. Baik lingkaran atas maupun lingkaran bawah tanah. Mengejutkan, Empu Prabu keluar dari gunung setelah 30 tahun pensiun. Melakukan pergerakan sebesar ini. Memanggil semua kubu dan murid. Tidak pernah terjadi kegilaan seperti ini. Pasti masalah besar. Masalah yang besar terjadi di South Mantis. Empu benar-benar marah. Setelah perintah Empu dikeluarkan, lingkaran bawah tanah di 13 kota di South Mantis segera mengumpulkan anggota mereka dan menuju ke South Mantis dengan gagah.
Pemandangan truk-truk yang membawa orang menuju South Mantis sangat mengejutkan. Semua orang, tidak hanya itu, murid-murid Prabu tersebar di 13 kota. Mereka semua bergerak di semua bidang. Mereka juga mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk mempersiapkan pemakaman dalam 3 hari. Beberapa orang memperkirakan bahwa dalam 3 hari, setidaknya puluhan ribu orang akan berkumpul. Mengejutkan semua orang lagi, Prabu Jayabaya adalah raja, sebenarnya dari South Mantis. Setelah mundur 30 tahun kemudian keluar gunung, dia mengangkat tangannya dan berseru. Ribuan pasukan langsung berkumpul. Seluruh South Mantis mengetahui mengenai pergerakan sebesar ini. Bahkan pejabat pemerintah South Mantis pun menutup mata. Bila membuat Empu marah maka masalah tidak akan mudah diatasi. Selama tidak menimbulkan gejolak besar, pemakaman bisa dilakukan semaunya. Di Villa Gunung Ametis, Prabu dan Topan duduk saling berhadapan. Topan masih terlihat tenang, seolah-olah segala sesuatu di dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia. Prabu menua. Ubannya keluar dalam satu malam. Tuan, orang-orang dari 13 kota di South Mantis berkumpul. Saat ini ada 11.000 orang. Tidak hanya itu, bahkan murid Anda dari provinsi sebelah juga datang. Aku perkirakan bisa mencapai 13.000 orang. Locaya berdiri di sampingnya. Prabu mengangguk setelah mendengar ini. Matanya tertuju pada Topan. Dan berkata, aku dulu selalu memintamu menekan jiwa membunuhmu. Itu karena aku takut kamu akan kehilangan kemanusiaanmu dan akhirnya menjadi binatang buas. Topan tidak berbicara. Tetapi jiwa membunuhnya telah banyak mereda dalam 30 tahun terakhir. Sekarang seseorang memaksa kita untuk mengambil golok jagal lagi. Topan, saatnya kamu mencabut golokmu. Dan bunuh mereka. Bunuh sebanyak yang kamu bisa. Wajah Prabu mengerikan. Urat nadinya mencuat keluar. Locaya di samping gemetaran. Ini adalah pertama kalinya Prabu membiarkan Topan mencabut golok jagal. Dulu, dia takut Topan akan membunuh terlalu banyak orang. Tetapi sekarang dia menyuruh Topan untuk membunuh lebih banyak orang. Cukup untuk menunjukkan betapa marahnya Prabu sekarang. Kematian Fauzi menyentuh titik garisnya. Topan mengangkat kelopak matanya. Berkata dengan suara serak, aku akan membiarkan seluruh Anhemia dikubur bersama. Duar, Locaya berkeringat dingin. Topan akan menyerang habis-habisan. Siapa yang bisa menghentikannya? Ini benar-benar akan menjadi lautan darah dan gunung tulang. Penjagal nomor 1 di South Mantis tidak bisa dihentikan. Kali ini tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Ketika Nathan dari Anhemia menerima berita itu, dia tertawa ringan, haha. Masih ada orang yang berani mengumpulkan puluhan ribu orang di depanku. Cari mati. Green Dragon dan Kirin saling memandang. Berkata sambil menghela nafas, Dewa Perang. Bahkan kami tidak menyangka Prabu memiliki rahasia yang begitu kuat. Begitu banyak orang berkumpul dalam 3 hari. Dan masih terus meningkat. Pantas saja orang nomor 1 di South Mantis. Sebagai perbandingan, Tobe Daisuke dan Regan Spencer terlalu lemah. Ini baru bos besar. Nathan tertawa. Namun, White Tiger menunjukkan sedikit penantian dan berkata sambil tersenyum, katanya ada banyak petarung handal. Ada lebih dari 10.000 orang. Aku ingin mencobanya. Jika orang lain mendengarnya, mereka akan mengira White Tiger sedang sakit jiwa. Bersambung.